Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ainingsih dengan NIM C1B021050 dengan program studi manajemen kelas R003 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa makalah konsep posting ke buku besar, neraca saldo, dan konsep awal jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, di sini ada pengertian posting ke buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtiar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktivitas, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun karena adanya transaksi keuangan. Jumlah perkiraan buku besar yang dibutuhkan oleh perusahaan tentu saja berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang meliputi jenis kegiatan, keuangan dan kekayaan perusahaan, informasi yang diperlukan perusahaan, serta volume transaksi. Selanjutnya, aktivitas mencatat buku besar disebut juga dengan posting buku besar. Merupakan pemindahan akun jurnal umum sehingga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum dalam buku besar. Akun-akunnya digolongkan dalam real atau real account dan juga nominal account. Akun real merupakan akun yang ada neraca seperti utang, aktivitas, modal, dan kewajiban. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang ada pada laporan laba rugi seperti akun beban dan pendapatan. Dan ada juga fungsi dari buku besar. Yang pertama, menjadi bahan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk dasar penggolongan dari transaksi yang sudah tercatat pada jurnal. Yang ketiga, untuk alat menggolongkan data keuangan dan bisa mengetahui jumlah maupun keadaan rekening atau akun. Yang terakhir, untuk alat meringkas data transaksi yang sudah tercatat di dalam jurnal umum. Selanjutnya, macam-macam buku besar. Yang pertama, buku besar umum atau general ledger. Buku besar ini merupakan segala perkiraan yang saling berdiri serta ada pada suatu periode tertentu layaknya piutang, kas, persediaan utang, dan juga modal. Buku ini merupakan ikhtiar pengaruh dari transaksi pada perubahan aktivitas, modal dari perusahaan, serta kewajiban perusahaan. Yang kedua, buku besar pembantu. Kerap disebut sebagai buku tambahan. Di dalamnya ada rekening-rekening yang secara khusus mencatat tentang piutang serta utang usaha dengan detail. Buku besar kreditor atau creditors leaders. Jenis buku besar ini mengumpulkan informasi dari salah satu jurnal saja, yakni pembelian. Tujuan adanya creditors ledger supaya bisa memberi pengetahuan mengenai pada pemasok mana perusahaan berutang uang serta jumlahnya. Dan di sini ada bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama, buku besar berbentuk T yang paling umum digunakan. Yang kedua, buku besar berbentuk staffel, merupakan buku besar yang paling detail. Yang selanjutnya itu ada buku besar berbentuk skotro, disebut dengan bentuk dua kolom, yaitu kredit dan debit. Dan selanjutnya ada pengertian dari neraca saldo. Neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan, seperti contoh neraca saldo nomor, akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Secara ringkas, apa itu neraca trial balance? Adalah daftar yang disusun setelah penyusunan buku besar akun. Dalam laporan neraca harus dibuat sistematis, yaitu sesuai dengan kode atau tidak boleh acak. Suatu buku yang menyediakan informasi mengenai kumpulan saldo yang dimiliki oleh rekening bank. Tetapi neraca saldo berbeda dengan rekening. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis neraca saldo. Yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi. Yang kedua, neraca saldo penutup adalah daftar saldo yang digunakan untuk memastikan
bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk periode berikutnya. Dan selanjutnya, konsep awal penyesuaian adalah jurnal penyesuaian. Jurnal akuntansi yang dipakai untuk melakukan proses pemutakhiran atau proses penyesuaian terhadap akun tertentu. Karena pada akhir periode akuntansi, beberapa saldo akun ada yang dapat langsung dipakai sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Namun, terdapat beberapa akun saldonya masih harus dimutakhirkan atau disesuaikan. Nah, proses tersebutlah yang dilakukan dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada konsep atau prinsip dasar jurnal penyesuaian. Penentuan beberapa besarnya pendapatan dan juga beban yang harus dilaporkan pada akhir periode ini bisa mengalami kesulitan. Hal tersebut diakibatkan karena para akuntan harus mengetahui secara jelas beban apa saja dan beberapa besar yang ditanggung oleh perusahaan untuk bisa diakui pada periode akuntansi, sehingga para akuntan mengembangkan dua buah prinsip, yaitu pakai sebagai bagian dari berbagai prinsip akuntansi yang diterima. Baiklah, kesimpulannya adalah dengan mengetahui buku besar secara lengkap, tentunya laporan keuangan buku besar merupakan proses yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Dan neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Seperti contoh neraca saldo, nomor akun, nama akun, debit, kredit pada periode tertentu. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.